Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Mimin ya. Lama nggak jumpa di channel Musik Official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru Bang Mimin, yaitu Bang Mimin Channel. Linknya ada di deskripsi. Oke. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Ye Chen ya. Apalagi kalau bukan itu, bukan? Iya kan? Bab 4224 hingga 4231. Mohon maaf ya jika saya gini, ini sebetulnya pakai tangan kanan ya. Ada komen, Bang, kalau hormat pakai tangan kanan. Ini tangan kanan, tapi saya menggunakan kamera depan, oke? Bab 4224. Claudia menjawab, aku. Kata-kata Ye Chen membuat Claudia tiba-tiba pulih. Dia bahkan mengira dia berhalusinasi. Karena ketika Ye Chen membujuk Bibi Li untuk kembali ke Cina, pikiran nalurinya adalah bahwa dia juga berharap untuk pergi ke Cina bersama mereka. Namun ketika dia berpikir bahwa Li Shoufen dan Bibi Li adalah kerabat Ye Chen asli, meskipun dia mengenali Ye Chen sebagai kakak laki-lakinya, itu hanya kesepakatan lisan. Bagaimana dia bisa begitu malu untuk mengusulkan ide seperti itu? Karena itu dia juga tahu betul bahwa jika Bibi Li dan Li Shoufen sama-sama kembali ke Tiongkok, dia akan sendirian lagi. Pada saat ini Ye Chen tiba-tiba mengundangnya untuk pergi ke Jinling bersamanya. Dia sangatlah bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara apalagi dan tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini Ye Chen berkata dengan tegasnya, "Claudia, tidak ada artinya bagimu untuk tinggal di Kanada sendirian, bukan? Mengapa kamu tidak kembali ke Cina bersama Bibi Li dan Li Shoufen? Bukankah kamu sudah berada di tahun ketiga sekolah menengah ini? Anda bisa langsung ke orang asing sejauh yang saya tahu. Tingkat kelulusan siswa asing sangatlah tinggi. Pada tahap ini banyaklah perguruan tinggi dalam negeri yang berkomitmen untuk membangun lembaga internasional sehingga ambang batas untuk mahasiswa asing relatiflah rendah. Dan tidak ada serangkaian persyaratan seperti pendaftaran rumah tangga, status mahasiswanya, dan nilai ujiannya masuk perguruan tinggi mahasiswa asing untuk berbelajar. Apalagi Ye Chen ada hubungannya dengan Jinling, jadi dia bisa membantu Claudia melakukan beberapa kegiatan di sana saat itu." Ketika Li Shoufen mendengar kata-kata Ye Chen, dia segera berkata dengan penuh semangatnya, Kakak Ye, bisakah kamu benar-benar membiarkan Claudia pergi ke Jinling untuk belajar di universitas di sana?" Ye Chen mengangguk dengan santainya. "Seharusnya tidak sulit. Saya akan berkonsultasi ketika saatnya tiba. Bagaimana proses bagi siswa asing untuk mendaftar ke universitas di Jinling?" Li Shoufen berkata dengan penuh semangatnya, Bagus sekali kakak. Claudia mendapat nilai bagus, bahkan jika kamu benar-benar ingin mengikuti ujian, tidak akan ada masalah baginya." Dengan mengatakan itu, Li Shoufen dengan cepat meraih tangan Claudia dan berkata dengan tidak sabar, Claudia, ketika masalah ini selesai, kembalilah ke Jinling bersama-sama kita." Claudia sangatlah senang dan bersyukur, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa dengan gugupnya. Aku akan membuatmu kesulitan nanti." "Bagaimana mungkin, Claudia?" Li Shoufen berkata, "Claudia, jika kamu tidak ikut dengan kami, Bibi Li dan kakak Ye Chen pasti akan mengkhawatirkanmu. Jika kamu kembali bersama kami tidak akan melakukannya. Tidak bisa meninggalkan Kanada. Janganlah khawatir." "Ya," Bibi Li juga berkata dengan seriusnya. "Claudia, kembalilah bersama kami. Kami tidak nyaman jika kamu tinggal di sini sendirian. Belum lagi kamu tidak memiliki saudara di sini. Jadi, kamu tidak perlu memilikinya. Semua kerabat di sini. Terlalu banyak obsesi dan memulai dari awal di tempat lain bukanlah hal yang buruk bagimu, bukan?" Berbicara tentang ini, Bibi Li memberi sedikit jeda dan melanjutkan. "Dan juga, jika kamu kembali bersama kami tidak akan membuat kami kesulitan. Di mataku, kamu adalah anakku seperti Shoufen. Keduanya bersamaku, dan aku tidak akan sendirian lagi." Claudia mengangguk dengan penuh terima kasih dan tersedak. "Saya telah menyebabkan masalah bagi semua orang." Li Shoufen berkata sambil tersenyum. "Ini semua keluarga. Lalu apa masalahnya?" Mengatakan itu, Li Shoufen teringat sesuatu dan bertanya, "Claudia, aku ingat ibumu berasal dari Jinling, bukan?" Claudia sedikit mengangguk. Iya, ibuku dari Jinling." Li Shoufen bertanya lagi, "Kalau begitu apakah kamu masih memiliki kerabat di Jinling?" "Aku tidak tahu," Claudia berkata dengan sedikit emosi. "Ibuku memberontak ketika dia masih muda. Dia datang ke Kanada untuk belajar sendirian dan bersikeras menikahi ayahku.
Kakek nenekku tidak bisa menerimanya, jadi ibuku diam-diam melakukannya, imigrasi, dan diam-diam menikahi dengan ayah saya. Kakek nenek saya sangatlah kecewa. Jadi sebelum saya lahir, pada dasarnya saya memutuskan kontak dengan keluarga saya di Jinling. Lee Sofen mengangguk dan menghibur. Tidak masalah, kami akan menjadi kerabatmu di masa depan nanti. Di pagi hari, sinar matahari yang cerah secara bertahap menyebar ke seluruh Vancouver. Kota yang seperti taman ini bisa semakin menunjukkan pesonanya sendiri di bawah sinar matahari pagi. Namun, tidak ada yang tahu apa jenis kotoran dan kotoran yang tersembunyi di sisi gelap kota ini. Di Sydney, yang berada di zona waktu yang sama dengan Vancouver, saat ini juga fajarlah telah tiba. Di sebuah villa tepi laut yang sangatlah mewah, seluas ratusan hektar di Sydney, seorang pemuda berusia 27 tahun atau 28 tahun dengan cemas mondar-mandir di ruang tamu menunggu kedatangan seseorang. Rokok di tangannya hampir habis dan alisnya semakinlah kencang dan panik. Tepat ketika putung rokok terbakar sampai habis, tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di jarinya dan tanpa sadar berteriak dan tanpa sadar membuang putung rokok itu. Dan kemudian bertanya kepada bawahannya di depannya dengan wajah muramnya. "Feiyu, masih ada apa? Ada berita nggak dari mereka?" Orang yang berbicara adalah tuan muda tertua dari keluarga Kiao dan kakak tertua dari Kiao Feiyun. Kiao Feiyun, orang-orang di depan Kiao Feiyun dengan hati-hati mengambil putung rokok dan berkata dengan hormatnya, "Kembali ke tuan muda tertua, kami telah mencoba untuk menghubungi tuan muda ketiga, tetapi tidak ada jawaban tuan. Komunikator kapal pesiar tidaklah menanggapi dan sinyal GPS belum dijawab. Itu juga hilang dan tidak pernah muncul lagi." Kiao Feiyun segera bertanya, "Apakah kapal dan pesawat yang dikirim untuk mencarinya membalas pesan itu?" "Belum tuan, belum." Bawahan itu menjawab dengan cepat. "Tuan muda tertua, ada kecelakaan besar di laut dan kesalahan penentuan posisi GPS relatiflah besar. Selain itu, sebelumnya tidaklah cerah, jadi tidak ada untungnya untuk saat ini sedang. Tapi sekarang sudah subuh, pekerjaan pencarian seharusnya akan jauh lebih cepat. Harap tunggu sedikit lebih lama tuan. Dan saya akan segera memberitahu Anda tuan, jika ada berita lebih lanjutnya." "Sabar." Kiao Feiyun menggertakkan giginya dan berkata, "Bagaimana aku bisa sabar? Seluruh kapal hilang, bahkan kapalnya hilang. Ini tidak masuk akal. Mungkinkah sesuatu terjadi pada kapal itu?" Begitu dia selesai berbicara, dia bertanya pada dirinya sendiri dan berkata, "Namun angin dan ombak di laut tadi malam sangatlah kecil dan tidak ada yang keadaan darurat. Bagaimana mungkin kapal pesiar besar itu mengalami kecelakaan? Selain itu, jika terjadi sesuatu pada kapal itu, masih ada 2 speedboat di kapal dan tenggelamnya kapal itu tidak masalah waktu. Itu selalu mungkin untuk meninggalkan kapal untuk melarikan diri, kan? Tidak peduli seberapa buruk itu. Tidak ada salahnya mengirim sinyal merabahnya atau sinyal marah bahaya ya." Kiao Feiyun tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada saudaranya tadi malam itu. Ketika kapal pesiar memasuki air, kru hanya ingin bergegas ke geladak untuk bersiap melarikan diri dan tidak ada waktu untuk mengirim sinyal marah bahaya itu. Terlebih lagi, apa yang dilakukan orang-orang ini pada hari kerja adalah hal yang memalukan. Jadi cara mereka menghadapi keadaan darurat adalah dengan melengkapi tim pengawal dengan peluru tajam di kapal mereka. Namun karena ketakutan mereka yang relatif kuat, mereka tidak pernah menghadapi bahaya untuk waktu yang lama. Setiap kali mereka pergi ke laut untuk menjemput orang, itu lebih mudah dan tidak merepotkan daripada pergi ke laut untuk memancing seiring waktu. Semua orang lupa proses respon cepat. Oleh karena itu, tidak ada yang mengirim informasi marah bahaya ke Kiao Feiyun tadi malam. Bagi Kiao Feiyun, adik laki-lakinya dan lusinan bawahannya bersama dengan perahu tampaknya telah menghilang begitu saja. Dan dia tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali. Pada saat ini bawahannya berkata dengan cepat, "Tuan, jangan khawatir, saya telah mengirim 6 speedboat dan 4 pesawat ke lokasi di mana kapal pesiar akhirnya menghilang. Mengingat beberapa jam telah berlalu, jangkauan pencarian berada dalam jarak 10 mil laut dari lokasinya. Daerah perairan ini masih sangatlah besar, jadi akan memakan waktu cukup lama tuan. Jika saya tidak dapat menemukannya di daerah ini, saya akan memperluas jangkauan pencarian hingga 20 mil dari tepi laut." Kiao Feiyun menggertakkan giginya dan mengangguk dan berkata dengan dingin, "Masalah ini harus disegel dengan ketat dan jangan biarkan orang tuaku tahu untuk saat ini. Mengerti?" "Baik tuan, saya mengerti."
Sementara di Kanada, di Vancouver, sejumlah besar keluarga Italia di kota telah jatuh ke dalam ketakutan yang ekstrim. Karena mereka menemukan bahwa anggota keluarga mereka menghilang dalam semalam. Beberapa orang kehilangan suami mereka di rumah, beberapa orang kehilangan anak di rumah, beberapa orang kehilangan suami dan anak mereka, dan bahkan beberapa saudara laki-laki mereka. Pada awalnya semua orang tidak merasa terlalu takut karena mereka semua tahu bahwa kerabat mereka terlibat dalam pekerjaan yang memalukan. Mereka sering tidak pulang pada malam hari dan semua orang sudah terbiasa. Namun ketika keluarga-keluarga ini mulai berkomunikasi satu sama lain, rasa seperti membuka kontak ketakutan Pandora. Satu orang atau beberapa orang yang hilang dan keluarga mereka sendiri dapat dipahami sebagai sibuk dengan sesuatu. Namun ketika semua keluarga di sekitarnya menghilang, itu menjadi sangatlah aneh, bukan? Banyak anggota keluarga mengingat tadi malam dan mengatakan bahwa anggota keluarga mereka sudahlah tidur. Tetapi tiba-tiba mereka menerima telepon dari kakak laki-laki, kaki tangan mereka. Seolah-olah bos memiliki sesuatu untuk meminta mereka pergi ke dermaga. Jadi semua orang meninggalkan rumah dan pergi ke dermaga. Setelah itu orang-orang tiba-tiba menghilang dan tak kembali lagi. Yang lebih menakutkan adalah bahkan bos kelompok yang mencari mereka untuk pergi ke dermaga juga hilang. Dan istrinya tidak tahu apa-apa tentang keberadaan suaminya itu. Akibatnya para lansia, wanita, dan anak laki-laki ini mulailah berkumpul untuk mengumpulkan informasi yang berguna di mana-mana. Pesan pertama kembali adalah bahwa kasino yang seharusnya buka sampai pagi bahkan tidak memiliki seorang pun di sana. Hanya ada staf wanita yang tersisa di kasino, dan staf wanita ini sama sekali tidak sadar. Orang-orang memanggil dokter dan mereka secara paksa dibangunkan dengan menyuntikkan narkoba, dan kemudian para wanita itu mengatakan bahwa mereka tidak ingat apa-apa yang terjadi. Kemudian mereka menemukan rumah beberapa anggota dan menemukan bahwa anggota tersebut diculik saat mereka sedang beristirahat di rumah. Dan keluarga mereka seperti staf wanita di bar, semuanya dibius dan tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Ini tiba-tiba menyebabkan kepanikan yang hebat. Anda harus tahu bahwa lebih dari 800 pria dewasa menghilang dalam kurang waktu 1 malam. Apalagi dia juga anggota mafia yang penuh dengan kekuatan bertarung di hari kerja. Masuk akal bahwa mereka adalah satu-satunya yang membuat orang lain menghilang. Kapan orang lain akan membuat mereka menghilang? Ini lebih dari 800 orang menghilang bersamaan. Jadi untuk beberapa alasan, anggota keluarga berbondong-bondong ke gereja di komunitas Italia untuk berkumpul. Ketika anggota keluarga menangis bersama di gereja tidak tahu harus berbuat apa, para imam Italia memegang Alkitab di satu tangan dan salib di tangan lainnya dan berdoa untuk lebih dari 800 orang yang hilang dan bahkan menghibur satu persatu keluarga. Selanjutnya seorang ayah baptis tua diundang ke keluarga dari panti jompo. Di saat-saat yang luar biasa semua orang selalu memikirkan, berharap dia bisa keluar dan memimpin situasi secara keseluruhan. Ayah baptis tua itu telah melayani di grup Italia ini selama lebih dari 50 tahun. Meskipun dia tidak pernah menjadi pemimpin tertinggi, dia dianggap sebagai totem spiritual oleh anggota grup karena istri dan anak-anaknya dibunuh sebagai pembalasan oleh musuh. Reputasi adalah tidak ada hal yang kecil. Di dunia geng, dua jenis orang cenderung palinglah bergengsi. Salah satunya adalah karakter yang sangatlah kuat, seperti orang tertentu yang dapat memotong dari selatan ke utara, dari timur ke barat sendirian, dan bertarung melawan puluhan orang tanpa mengubah wajah dan berdirinya dunia. Ada juga karakter yang sangatlah menyedihkan. Misalnya orang-orang ini telah diretas berkali-kali oleh musuh-musuh dan keluarganya telah meninggal dan melukai dirinya sendiri karena dia, tetapi dia adalah satu-satunya yang hidup sekuat Kiao Tiang yang tidak bisa dipukuli sampai mati. Orang seperti ini yang mengandalkan nasib tragis dalam hidupnya juga bisa menjadi legenda. Ayah baptis tua ini adalah yang terakhir. Ia awalnya memiliki 5 putra yang pada saat satu titik membuatnya sangatlah bangga. Karena dalam konsep geng tradisional Italia, anak laki-laki adalah salah satu-satunya pilihan untuk mewarisi material mereka dan mewarisi semangat juang silsilah mereka. Oleh karena itu dalam kelompok ini pengutamaan anak laki-laki daripada perempuan merupakan ideologi pembimbing yang abadi. Di grup ini tidak ada anak laki-laki dan mereka malu untuk menyapa orang ketiga dan mereka keluar.
Orang yang tidak memiliki anak laki-laki, ketika orang lain membawa anak laki-lakinya keluar untuk meretas orang, menjual narkoba, dan mengumpulkan uang perlindungan, mereka tidak tahu betapa rendah dan irinya mereka. Karena itu setiap anggota geng bangga memiliki anak laki-laki. Jika ada yang bisa melahirkan beberapa anak laki-laki, mereka benar-benar bisa berjalan dengan hidung terbalik. Ayah baptis tua itu memiliki 5 putra. Dan kelima putra ini lahir berturut-turut. Jadi dia tidak tahu berapa banyak orang yang iri pada dia. Selain itu, 4 dari 5 putra mewarisi jubahnya dan bergabung dengan geng. Dan putra kelima tidak punya waktu untuk bergabung karena dia masih muda. Awalnya hidupnya sangatlah menjanjikan. Keempatnya putra disatukan dalam geng. Mereka tidak hanya menjadi semakin berani, tetapi mereka juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk naik di masa depan. Mungkin salah satu dari mereka bisa menjadi pemimpin kecil di masa depan yang akan datang. Namun keempat putranya terlalu salah paham. Selama perkelahian geng, keempat putranya dan kelompok laki-laki di tangannya mengendarai 7 atau 8 mobil ke wilayah geng Rusia dan mengejutkan orang-orang Rusia. Namun dalam perjalanan pulang dari kemenangan, Rusia mengambil jalan pintas dan menghentikan mereka dan membuat mereka lengah. Alhasil mobil yang dikendarai keempat putranya tidaklah kabur. Akibatnya keempat putranya menjadi pria bersenjata geng Rusia. Ayah baptis itu secara alami pingsan setelahnya, tetapi yang membuatnya semakin pingsan adalah tidak butuh waktu lama bagi komunitas mereka untuk dibalas oleh geng Rusia. Selama konflik, istri dan putranya yang masih kecil juga terbunuh. Sejak itu dia menjadi totem terburuk geng. Dalam arti tertentu, di mata mereka, anggota geng lainnya, keluarga mereka penuh dengan kesetiaan. Oleh karena itu, anggota grup Italia ini memberinya nama panggilan secara pribadi, memanggilnya Old Godfather dengan hormatnya. Ayah baptis tua itu tidak disebut Ryan. Alasannya mengapa dia dipanggil demikian adalah untuk menyesuaikan dengan film perang klasik Amerika, Saving Private Ryan. Dalam film, 4 bersaudara dari keluarga Ryan bergabung dengan tentara dan mengorbankan 3, dan pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menyelamatkan Ryan. Terakhir tidak peduli apa. Kenyataannya kelima putra ayah baptis tua itu semuanya mati. Jadi di mata anggota kelompok Italia, dia bahkan lebih hebat dari Ryan. Itu sebabnya semua orang memberinya julukan seperti itu. Pada saat ini ayah baptis tua itu berada di kursi roda dan didorong ke gereja. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua berdiri dan memberi penghormatan kepadanya. Kemudian seseorang berkata sambil menangis, "Ayah baptis, seluruh kelompok lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam. Dan Anda harus membimbing kami dalam masalah ini." Seseorang segera bangkit dan berkata, Ya ayah baptis, lihatlah begitu banyak orang tua, wanita dan anak laki-laki yang tidak berdaya yang hadir, tolong bantu mereka." Ayah baptis tua itu berkata dengan suara gemetar, Saya telah bekerja dalam kelompok selama bertahun-tahun. Saya belum pernah menemukan hal yang aneh seperti ini. Memang benar bahwa semua orang hilang, namun, seseorang menangis dan berkata, kami menghitung dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di Vancouver, anggota geng Italia itu. Oh, perawan Maria, ayah baptis tua itu berkata dengan gemetar, Aku benar-benar tidak bisa memikirkan geng manapun di Vancouver yang bisa memiliki kekuatan seperti itu, bisa menghilangkan 800 orang dalam satu malam. Seseorang tidak berkata, ayah baptis tua, saya khawatir putra saya akan mengalami kecelakaan atau saya harus memanggil polisi. Saya khawatir hanya polisi yang dapat mengetahui tentang masalah ini dan memberi kami penjelasan. Ayah baptis tua itu sangatlah marah sehingga dia hampir berdiri dan berteriak dengan marah. Saya belum memanggil polisi untuk kelima putra saya yang mati dan salah satu putra Anda hanya hilang selama satu malam. Jadi kamu tidak sabar untuk memanggil polisi. Tahukah kamu? Tahu apa hal yang paling tabu bagi geng Italia ini? Itu adalah memanggil polisi, kata ayah baptis tua itu berkata. Raungan ayah baptis tua itu membuat orang semua merasa sedikit ketakutan. Semua orang tidak begitu mengerti mengapa ayah baptis tua itu begitu sensitif untuk menelpon polisi. Jadi seseorang wanita menangis dan bertanya padanya, Ayah baptis, saat ini pilihan bagus apa lagi yang kita miliki selain menelpon polisi? Ayah baptis tua itu bertanya dengan wajah gelapnya, apakah suamimu tidak memberitahumu? Bahkan, jika dia mati janganlah mencari bantuan dari polisi.
Ini adalah prinsip dasar yang diketahui setiap anggota geng kelompok. Begitu kata-kata ini keluar, wanita itu sedikit kecewa sejenak dan berkata dengan lembut, dia memanglah mengatakan hal-hal seperti itu, tapi sebelum selesai berbicara, ayah baptis tua itu berkata dengan suara dinginnya, tidak ada yang tidak benar. Anda harus tahu bahwa geng selalu tidak sesuai dengan polisi. Tidak ada gunanya memanggil polisi untuk urusan geng. Polisi di Vancouver telah memasukkan kami ke daftar hitam anggota geng untuk waktu yang lama. Begitu seorang anggota geng terluka, meninggal atau hilang, polisi tidak akan mengajukan kasus itu. Kami dan polisi telah lama mencapai pemahaman diam-diam bahwa masalah antara geng haruslah diselesaikan di dunia geng itu sendiri. Jadi Anda juga tahu bahwa bahkan jika anggota kelompok kita dibunuh oleh anggota geng yang lain saat menjual sesuatu di jalan, kami tidak akan memanggil polisi juga. Kami hanya akan memanggil saudara-saudara kami, membunuhnya dan membalaskan dendamnya. Dan kemudian memberikan pensiunan agar istri dan anaknya tidak khawatir tentang kehidupan masa depan mereka. Setelah mengatakan ini, dia melihat sekeliling pada semua dan bertanya dengan dinginnya, jika suami, putra, dan saudara laki-laki Anda terbunuh saat ini, apakah Anda ingin polisi melakukan keadilan untuk Anda? Dalam hal ini, jika polisi menangkap si pembunuh, paling-paling penjara seumur hidup. Tapi apa tradisi silsilah kita? Gigi ganti gigi, darah ganti darah, daging ganti daging, nyawa harus dibayar nyawa. Jika ditempatkan di Cina, hal semacam ini sama sekali tidak mungkin. Tetapi di beberapa tempat di mana geng bercampur di Kanada dan Amerika Serikat, faktanya ayah baptis tua itu mengatakan demikian. Polisi akan membentuk pemahaman diam-diam intervensi dengan geng-geng itu. Selama geng tidak menyebabkan masalah serius, polisi umumnya tidak akan ikut campur tangan. Lagi pula ada banyak geng di tempat seperti ini. Jika polisi mulai campur tangan dalam urusan geng, itu akan merusak keseimbangan alam antara geng dan yang akan menyebabkan geng lain memiliki pendapat tentang polisi yang akan membuatnya lebih sulit untuk dikoordinasikan di masa depan nanti. Hal ini mengintervensi. Apa berarti hal-hal yang akan datang harus diintervensi? Selain itu, di antara geng, ada juga yang sangatlah tidak suka orang menggunakan polisi untuk menyelesaikan masalah itu. Karena menurut mereka, karena setiap orang adalah anggota geng, tidak peduli apakah mereka memiliki dendam satu sama lain, mereka haruslah berselisih dengan polisi. Jika ada yang bermasalah dan pergi ke polisi, itu pasti akan menyebabkan kemarahan publik di lingkaran geng. Dan dengan demikian ditangkaplah orang di lingkaran dan pengecualian permanen. Meskipun ayah baptis tua Rian itu telah keluar dari arena kematian kelima putranya, tidak akan memungkinkan dia untuk mengubah etika profesionalnya sebagai anggota geng. Jadi dia berkata dengan nada yang tidak perlu ditanyakan lagi, kita harus sabar dalam masalah ini dan tunggu. Mereka pasti akan kembali atau tunggu atasan mereka muncul. Semua orang memandang ayah baptis tua Rian dan bertanya-tanya, apa yang dia maksud dengan pulang? Ayah baptis tua Rian berkata, kami telah kehilangan lebih dari 800 orang dalam satu malam. Jika mereka benar-benar mengalami kecelakaan, mereka pasti telah menyinggung banyak orang. Dari apa yang saya ketahui tentang grup sebagai besar bisnis grup, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk menyinggung orang yang begitu cakep. Jadi saya sangatlah ragu bahwa mereka menyinggung orang sebesar itu karena mereka membantu keluarga mereka. Sekarang, keluarga terakhir belumlah keluar untuk memberikan pernyataan. Jika kita memanggil polisi sekarang, tidak ada yang akan membayar sepeser pun untuk suami, putra, dan saudaramu. Tapi jika kita tidak memanggil polisi, pemilik insiden ini pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada kita semua. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukan pembunuh sebenarnya di balik layar itu, setidaknya kamu akan membiarkan kerabatmu mati sia-sia. Kamu haruslah mengerti ini. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di tempat kejadian dan menjadi yakin. Memanggil polisi sangatlah mudah. Namun jika terjadi kecelakaan dengan anggota keluarga mereka, polisi tidak akan memberikan bantuan apapun kepada anggota keluarga di masa depan kecuali membantu mereka menemukan kebenaran. Banyak dari mereka yang tua dan lemah, perempuan dan anak-anak, mereka sama-sama tidak memiliki kemampuan untuk mencari uang. Jika mereka tidak mendapatkan pensiunan, keluarga mereka akan segera bermasalah. Untuk uang, untuk masa depan, dan untuk mereka harus menunggu dengan sabar. Saat ini perairan dekat Vancouver, kapal pencarian keluarga
Kiao akhirnya menemukan sebuah penemuan. Mereka menemukan lebih dari selusin mayat mengambang dan puing-puing beberapa kapal pesiar di tengah ombak yang berjatuhan. Di antara mayat-mayat ini ada Kiao Feiyu, adik dari Kiao Feiyun. Ketika Kiao Feiyu ditemukan karena dia mengenakan jaket pelampung yang menonjol bagian bawah tubuhnya berada di dalam air dengan kepala dan bahu di atas air. Dia memberi orang rasa deja vu, seperti pelampung memancing terus-menerus bergelombang dengan ombak di laut. Bahkan jika itu sementara tersapu ke dalam air oleh ombak, itu akan segera muncul kembali karena daya apung itu. Ketika tubuhnya diselamatkan ke atas kapal, semua orang benar-benar ketakutan dengan pemandangan di depan mereka itu. Kiao Feiyu meninggal secara tragis. Premnya yang berwarna kuning dan bertekstur tekan dengan kuat ke dahinya, tepat di atas mata yang bulat itu. Bawahan keluarga Qian Feiyu menemukan bahwa Qian Feiyu tidak hanya mati, tetapi juga memiliki beberapa luka tembak di sekujur tubuhnya. Ada bekas tembak di kedua kaki dan di antara kedua kaki itu. Bawahan Kiao yang diselamatkan melepaskan jaket pelampung hanya untuk menemukan bahwa dia juga ditembak di jantung. Tampaknya dia ditembak di jantung oleh seseorang dan kemudian dibuang ke laut oleh seseorang yang mengenakan jaket pelampung juga. Pada saat ini salah satu bawahan Kiao menunjuk ke dahi Kiao Feiyu dan yang terhalang oleh rambutnya dan berkata, lihat dahi tuan muda ketiga. Sepertinya ada kata-kata. Ada kata-kata. Bawahan yang menyelamatkan Qian Feiyu berseru dan tanpa sadar menyapu poni di dahi Qian Feiyu. Tidak peduli gesekan ini, 8 karakter berdarah di dahinya membuatnya menggigil. 8 karakter itu besar inilah yang Ye Chen minta agar Wang Paozhong tinggalkan kata-kata itu. Saya telah kehilangan hati nurani, saya akan mati. Ketika orang yang bertanggung jawab atas tim penyelamat melihat adegan ini, dia langsung ketakutan. Setelah beberapa kali tenang, dia buru-buru mengangkat telepon satelit dan memanggil Qian Feiyu yang masih dengan cemas menunggu pesan di satelit. Qian Feiyu telah memberi perintah sejak lama dan setiap tim penyelamat harus melapor langsung kepadanya selama mereka menemukan petunjuk. Panggilan itu dengan cepat terhubung dan Qian Feiyu bertanya, "Yang mana?" Orang yang bertanggung jawab berkata dengan hormat, halo tuan muda, saya Luo Yu yang bertugas mencari dan menyelamatkan tuan muda ketiga. Saya telah menemukan sesuatu di sini." Qian Feiyu berhenti sebentar di ujung telepon. Napasnya tiba-tiba menjadi cepat dan nadanya juga semakin cemas. "Apa yang kamu temukan? Katakan padaku dengan cepat." Luo Yu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Kami menemukan mayat tuan muda ketiga dan beberapa anggota kru lainnya di lokasi 12 mil laut di sebelah timur titik koordinat." Qian Feiyu di ujung telepon tiba-tiba berdebar di hatinya. Meskipun dia sudah menebak secara samar-samar bahwa saudara ketiga mungkin mengalami kecelakaan, informasi yang tepat sangatlah sulit untuk dia terima. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali dan gigi atas dan bawahnya bahkan bertabrakan terus-menerus karena gemetar membuat suara gemercik. Setelah beberapa saat, Qian Feiyu menggertakkan giginya dengan ekspresi muram dan bertanya, "Kirimkan foto dan kirim untukku." Luo Yu buru-buru berkata, tuan muda tertua, tuan muda ketiga, dia." Qian Feiyu berteriak dengan marah, "Apa dia? Dia apa? Dia ingin mengatakan sesuatu dan lelucon apa itu?" Luo Yu mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan ragu-ragu, "Kembali ke tuan muda tertua, tuan muda ketiga. Dia penampilannya benar-benar sayang sekali tuan. Kamu harus siap-siap mental ya." Hati Qian Feiyu kencang dan setelah waktu yang lama dia bersikeras dan berkata, "Saya siap, kirimkan kepada saya gambarnya segera." Semenit kemudian, telepon satelit Qian Feiyu menerima pesan multimedia. Karena informasi ditransmisikan oleh satelit kecepatannya relatiflah lambat. Jadi dia hanya bisa menerima gambar pertinjauan yang sangatlah buram pada awalnya. Dan dia hanya dapat melihat gambar yang jelas setelah semua gambar diunduh. Tapi hanya melihat pertinjauan ini, Qian Feiyu tidaklah tahan. Karena dia samar-samar bisa melihat bahwa ada
Arya kabur dari piksel merah di kepalanya, di kepala, wajah, dan kaki saudaranya itu. Berdasarkan akal sehatnya, area kabur merah ini seharusnya darah. Mau tak mau ia mencoba yang terbaik untuk melakukan konstruksi psikologis untuk dirinya sendiri di dalam hatinya, berharap bahwa ia dapat bersiap dan tidak takut dengan gambar-gambar definisi tinggi berikutnya. Tetapi meskipun dia telah melakukan konstruksi psikologis yang cukup untuk dirinya sendiri, saat ini dia benar-benar melihat gambar definisi tinggi. Dia langsung terkejut dan gemetar. Telepon jatuh, hampir tak terkendali di tangan yang gemetar itu, dan kakinya karena kehilangan kemampuan untuk menumpang secara instan, tiba-tiba bersandar ke belakang. Asisten yang beberapa bawahannya dengan cepat melangkah maju untuk membopongnya, mencegahnya jatuh ke tanah. Tetapi ketika asistennya dan beberapa bawahannya menangkapnya, mereka menyadari bahwa tubuhnya sudah terguncang menjadi saringan. Ponselnya selamat karena jatuh di atas karpet wall mewah tenunan tangan di Afghanistan. Asisten itu melirik telepon tanpa sadar dan langsung ketakutan dengan gambar yang di atas telepon itu dan berseru dengan paniknya. Asisten ini yang telah bersama Ken Fei Yun selama bertahun-tahun telah melihat segala macam hal yang kejam, tetapi dia belum pernah melihat adegan tragis mengukir kata-kata dengan pisau di dahi seseorang tuan muda dari keluarga 100 miliar ini. Ini adalah tuan muda ketiga dari keluarga Kiao yang mendominasi dan gigih di hari kerja. Karena usianya yang masih muda, baru berusia awal 20-an, dia sangatlah disukai semua wanita. Bahkan kakak laki-laki Ken Fei Yun menyayanginya. Tapi nenek moyang generasi kedua yang perkasa, sungguh kematian yang tragis sekarang. Dampak kuat ini memiliki dampak besar pada mentalis Ken Fei Yun. Ini seperti ketika Anda melihat seseorang tunawisma mengaduk-aduk tong sampah di jalan mencari makan, Anda biasanya tidaklah terkejut. Tetapi bagaimana jika mereka pria tunawisma ini adalah tuan muda yang kaya raya dan reputasi besar dan kekayaan keluarga mereka lebih dari 100 miliar. Acara ini mungkin akan segera menjadi berita utama di seluruh dunia. Ini adalah dampak besar yang dibawa oleh kontras yang kuat. Pada saat ini seluruh tubuh Ken Fei Yun hampirlah runtuh dan dia tidak bisa menahan tangisannya. Ini tidak benar. Fei Yun tidak mungkin mati begitu menyedihkan. Itu bukan dia. Ini sudah pasti bukan dia. Melihat dia hampir pingsan, asisten itu berkata dengan gugup, Tuan muda tertua, Anda harus menjaga kesehatan Anda, Tuan. Tuan muda ketiga masih menunggu Anda untuk membalaskan dendamnya. Ketika Ken Fei Yun mendengar ini, dia langsung membeku di tempat. Setelah setengah menit, Ken Fei Yun akhirnya pulih. Dia dengan cepat mengangkat telepon dan menatap saudara laki-laki yang mati secara tragis di layar tadi. Menggertakkan giginya dan berkata, beraninya membunuh saudaraku Ken Fei Yun. Ketika aku menemukannya, aku akan membiarkan dia mengalami semua siksaan paling menyakitkan di dunia, lalu menghancurkan dia menjadi berkeping-keping. 1000 mayat balas dendam saudaraku. Asisten itu berkata dengan cepat, Tuan muda tertua. Dari kata-kata yang terukir di dahi tuan muda ketiga, pembunuhnya kemungkinan adalah orang Cina. Ken Fei Yun mengangguk dengan ekspresi muram dan menggertakkan giginya dan berkata, pihak lain bukanlah hanya orang Cina, dia juga harus tahu banyak rahasia kita. Berbicara tentang ini, Ken Fei Yun berkata dengan benar. Benar Tuan. Benar, Fei Yun pergi ke Italia untuk mengambil barang kemarin. Tanyakan kepada Italia apa yang terjadi semalam. Ketika asisten mendengar ini, dia segera berkata, saya akan menghubungi Anda sekarang. Dengan itu dia mengeluarkan ponselnya dan meninggalkan ruangan itu. Ken Fei Yun juga sedikitlah melambat dan berkata dengan gigi terkatupnya, Fei Yun, jangan khawatir, kakak laki-laki tertua pasti akan menemukan pelakunya di balik layar dan membalaskan dendam atas pengalamanmu. 100 kali 1000 kali tidak membalas untukmu. Kakak bersumpah untuk membalaskan dendammu. Segera asisten itu berjalan kembali dengan panik. Dia datang ke Ken Fei Yun menelan dengan gugup dan berkata, Tuan muda tertua, situasinya sedikitlah salah. Ken Fei Yun bertanya dengan suara dingin, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepatlah, janganlah ragu-ragu untuk mengatakan. Asisten itu berkata dengan panik, saya mendengar bahwa lebih dari 800 orang dalam kelompok Italia di Vancouver menghilang dalam semalam dan tidak ada yang tahu
kemana mereka pergi. Banyak dari mereka dibawa pulang dengan anestesi tadi malam, persis seperti cara mereka menculik wanita muda. Apa? Mereka menghilang? Chen Feiyun baru saja bersumpah untuk membalaskan dendam adiknya. Mendengar ini, seluruh punggungnya merasa beku. Lebih dari 800 orang menghilang dalam waktu semalam. Jika ini bukan pekerjaan tangan hitam yang membunuh adik laki-lakiku, maka kekuatan tangan hitam di belakang layar sangatlah kuat mungkin. Bahkan jika Anda mengirim semua bawahan Anda untuk bertarung langsung dengan orang-orang Italia ini, Anda mungkin tidak dapat melenyapkan lebih dari 800 orang itu. Belum lagi semua orang yang berjumlah lebih dari 800 orang akan menguap dalam semalam. Apa yang terjadi? Chen Feiyun menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan tidak percayanya, siapa yang bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dan lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam. Apakah ada petunjuk yang tersisa? Asisten itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini kerabat dari kelompok Italia ini sedang bertemu di gereja untuk membahas solusi. Lebih dari 800 orang masih hidup dan mati. Kelompok mereka hampir musnah, hanya menyisakan beberapa orang tua dan wanita dan anak-anak yang lemah. Setelah berbicara, asisten itu berkata lagi, saya mendengar dari seseorang laki-laki tua yang bergenerasi dari mereka bahwa ribuan anggota keluarga panik sekarang, membujuk mereka untuk memanggil polisi. Panggil polisi? Mata Chen Feiyun menjadi gelap dan dia berkata dengan keras tanpa berpikir, kita tidak boleh membiarkan mereka memanggil polisi. Chen Feiyun sangatlah jelas bahwa lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam begitu mereka ditikam oleh polisi. Saya khawatir itu akan menjadi kasus penghilangan massal paling mengerikan sejak dirinya di Kanada. Begitu media menangkap pesannya itu, pasti akan menjadi berita utama semua halaman depan di seluruh dunia dalam waktu sekejap. Dalam hal ini, di bawah perhatian seluruh dunia, polisi Kanada mungkin tidak layak untuk menyelidiki kasus ini. Departemen Keamanan Nasional Kanada akan segera mengambil alih dan mencoba yang terbaik untuk memecahkan kasus besar ini. Tidak masalah jika mereka bisa mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Yang penting begitu mereka mulai menyelidiki, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan mengetahui tentang diri mereka sendiri. Di bawah perhatian semua orang, jika Anda menemukan diri Anda di sini, aktivitas Anda yang tidak tahu malu kemungkinan akan terkena sinar matahari atau ketahuan lah ya. Dalam hal ini saya tidak hanya akan sial, tetapi VIP saya yang terhormat akan lebih sial. Pada saat itu, para VIP tertinggi ini pasti akan menelanjangi hidup dan mati sebelum mereka dapat menyelesaikan kebencian di hati mereka. Memikirkan hal ini, Chen Feiyun tidak lagi peduli dengan kesedihan kematian tragis adiknya, dan dia berkata kepada asistennya dengan paniknya, cepat. Beritahu Italia, jika tidak ada berita tentang 800 orang yang hilang dalam 3 hari, mereka akan semua bisa mendapatkan pensiunan $1 juta. Jika ditentukan bahwa mereka mati, $1 juta akan ditambahkan. Satu-satunya syarat adalah tidak memanggil polisi. Jangan pernah memanggil polisi. Bahkan, jika polisi mendapatkan informasi untuk pergi ke mereka, untuk menyelidiki, mereka akan bersikeras pada orang tersebut. Tidak ada yang hilang, hanya kembali ke kampung halaman di silsilah itu. Nah itu ya untuk The Story of Ye Chen. Ceritanya sih nggak terlalu menarik ya, cuma menceritakan hilangnya itu aja. Sebetulnya cuma menceritakan itu tapi panjang banget ya, 8 bab coba menceritakan hilangnya itu. Ini di bab ini Ye Chen nggak muncul cuma di awal tadi ya, dimana Ye Chen mengajak Li Shofeng, Bibi Li dan Claudia untuk pulang ke Cina lagi. Nah itu ya, mungkin sekian dari saya ini ya, bab 4224 hingga bab 4231 ya. Jadi 8 bab, jadi ya itu dulu ya. Nggak menarik sih betulnya menurut saya. Saya pikir ada seru-serunya karena saya juga belum baca, jadi nggak terlalu paham ya ceritanya. Ternyata cuma gini aja. Terima kasih yang sudah mensubscribe saya hingga tembus gini. Awalnya 1050, sekarang menjadi 1000
Nah, terima kasih buat subscriber baru saya. Selamat datang di channel saya. Mohon maaf jika upload saya agak telat ya. Karena apa? Karena ada kendala, dan kalau saya ada waktu pasti saya selalu upload, walaupun itu 2 bab, sedikit tapi lama-lama jadi bukit. Itu kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya mohon ditunggu dan tunggu. Menunggu adalah yang terbaik, asalkan tidak terlalu lama menunggu jawaban yang pasti. Yang penting tidak menunggu kepastian yang tidak pasti. Nah itu ya. Terima kasih dari saya. Sekian terima kasih ya, ngomongnya aja belepotan. Sekian terima kasih dari saya, dari Bang Mimin ya. Jangan lupa subscribe juga dong channel baru Bang Mimin ini ya. Namanya Bang Mimin Channel, linknya ada di deskripsi. Mungkin ya kalau ada kendala atau trouble ya. Dulu pernah saya trouble itu trouble nggak bisa upload di channel satunya, bisanya di upload channel satunya itu. Jadi ya takutnya itu, jadi jangan lupa di subscribe juga. Mungkin di sana, di sini nggak upload, mungkin abang upload di sana. Nah itu ya. Untuk yang ingin bab 3000 ke bawah ya, atau Yecen ke 3000 ke bawah, itu silahkan kunjungi fanpage saya ya. Ini fanpage-nya di sini. Fanpage-nya di sini. Ya, di sini fanpage, dan di IG juga ya. Di IG pasti ada, di IG, di fanpage ada. Jadi bab ini bang, silakan cari di fanpage dulu, dicari semua, sudah saya kasih judul di sana ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat malam. Seperti biasa, jangan sampai sakit hati karena dia, lebih baik dia sakit hati karena kita. Oke, bye bye.